Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian dan Ibu dosen Dr. H.J. Novi Darmayanti, SEMSAAKCA. Kami dari kelompok 5, yang beranggotakan M. Azmil Syafiq Fathullah, Eni Nurlaili, dan Zuli Safitri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang sangat penting dalam metode penelitian, yaitu populasi dan sampel dalam konteks penelitian kuantitatif. Kita mulai dari definisi dasarnya dulu. Apa itu populasi? Di sini kami mengambil dua definisi dari ahli. Menurut Sugiono, 2013, populasi adalah wilayah generalisasi. Ini adalah kata kuncinya. Jadi, populasi bukan hanya orang, tapi juga bisa berupa objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ingin kita teliti, dan dari situ kita akan menarik kesimpulan. Sementara sekarang, 2021, mendefinisikannya secara lebih ringkas, yaitu, keseluruhan kelompok, bisa berupa orang, kejadian, atau hal-hal menarik yang ingin diinvestigasi oleh peneliti. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat contohnya. Misalnya, jika seorang CEO perusahaan komputer ingin meneliti strategi iklan, maka populasinya adalah semua perusahaan komputer yang ada di wilayah tersebut. Bukan hanya satu atau dua, tapi semua. Contoh lain, jika seorang konsultan ingin mempelajari pengaruh 4 hari kerja dalam seminggu, maka populasinya adalah semua pekerja staf kantor di dalam perusahaan tersebut. Setelah kita paham apa itu populasi, sekarang kita beralih ke sampel. Sederhananya, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tadi. Kunci utama dari sampel adalah ia harus representatif, artinya benar-benar mewakili karakter populasinya. Jika populasinya 60% wanita dan 40% pria, maka sampel kita idealnya juga harus mencerminkan proporsi tersebut. Kenapa ini penting? Karena jika sampel kita tidak representatif, kesimpulan penelitian kita bisa salah. Tujuan kita menggunakan sampel adalah untuk menghemat waktu dan biaya, namun tetap bisa menghasilkan kesimpulan yang valid dan bisa digeneralisasi ke populasi. Setelah kita paham apa itu populasi, sekarang kita beralih ke sampel. Sederhananya, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tadi. Kunci utama dari sampel adalah ia harus representatif, artinya benar-benar mewakili karakter populasinya. Jika populasinya 60% wanita dan 40% pria, maka sampel kita idealnya juga harus mencerminkan proporsi tersebut. Kenapa ini penting? Karena jika sampel kita tidak representatif, kesimpulan penelitian kita bisa salah. Tujuan kita menggunakan sampel adalah untuk menghemat waktu dan biaya, namun tetap bisa menghasilkan kesimpulan yang valid dan bisa digeneralisasi ke populasi. Di slide ini, kita akan membedakan dua istilah penting, parameter dan statistik. Parameter adalah angka sesungguhnya yang menggambarkan karakteristik di populasi. Misalnya, rata-rata atau standar deviasi, sigma, dari seluruh populasi. Masalahnya, kita hampir tidak pernah tahu angka parameter ini secara pasti. Karena itulah kita mengambil sampel. Angka yang kita hitung dari sampel, seperti rata-rata sampel atau S, disebut statistik. Jadi, tujuan kita adalah menggunakan statistik dari sampel untuk memperkirakan nilai parameter di populasi. Selanjutnya, ada istilah yang perlu kita ketahui, yaitu unit pengambilan sampel. Ini adalah elemen atau rangkaian elemen yang tersedia untuk kita pilih dalam proses pengambilan sampel. Ini bisa jadi individu, tapi bisa juga berupa kumpulan. Contohnya, kita bisa mengambil sampel berdasarkan blok kota, atau per keluarga, rumah tangga, baru kemudian kita teliti individu di dalam keluarga tersebut. Kita bahas yang pertama, probability sampling. Kunci utama dari teknik ini adalah peluang yang sama. Artinya, setiap anggota dalam populasi memiliki kesempatan yang diketahui dan sama untuk dipilih menjadi sampel. Ini adalah gold standard dalam penelitian kuantitatif jika kita ingin hasilnya bisa digeneralisasi. Contoh tekniknya ada, simple random sampling, diundi acak. Proportionate stratified random sampling, diacak berdasarkan strata atau tingkatan. Disproportionate stratified random sampling. Dan cluster sampling, diacak berdasarkan wilayah atau area. Jenis kedua adalah non-probability sampling. Kebalikan dari yang tadi, teknik ini tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih. Peneliti memilih sampel berdasarkan pertimbangan atau kemudahan tertentu. Contohnya banyak, seperti sampling sistematis.
Sampling kuota, menentukan jumlah per kelompok. Incidental sampling, siapa saja yang kebetulan bertemu. Purposive sampling, memilih berdasarkan tujuan kriteria tertentu. Sampling jenuh, mengambil semua populasi jika sedikit. Snowball sampling, berantai, untuk populasi tersembunyi. Convenience sampling, berdasarkan kemudahan peneliti. Baik, kita kembali lagi. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah, berapa banyak sampel yang saya butuhkan? Nah, untuk menentukan ukuran sampel, kita tidak bisa asal tebak, kayaknya 100 cukup. Menurut Sekaran, 2021, ukurannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, tujuan penelitian kita. Tingkat ketepatan dan keyakinan yang kita inginkan, seberapa akurat, seberapa yakin kita. Variabilitas data, semakin beragam datanya, butuh sampel lebih besar. Dan tentunya, batasan biaya, waktu, dan ukuran populasi. Untuk panduan praktis, kita bisa menggunakan pedoman ukuran sampel dari Roscoe. Ini adalah panduan umum yang sering dipakai. Ukuran sampel antara 30–500 itu biasanya sudah cocok untuk sebagian besar penelitian. Jika kita ingin membandingkan antar kategori, misalnya pria versus wanita, atau karyawan baru versus lama, kita perlu minimal 30 sampel per kategori. Jika kita menggunakan analisis multivariat, seperti regresi berganda, ukuran sampelnya harus minimal 10 kali jumlah variabel yang kita teliti. Dan untuk eksperimen sederhana, 10–20 responden saja terkadang sudah cukup. Baik, kita telah sampai di bagian kesimpulan. Apa yang bisa kita ambil dari presentasi hari ini? Bahwa dalam penelitian kuantitatif, keberhasilan penelitian itu bukan hanya bergantung pada banyaknya data, tetapi pada ketepatan. Tepat dalam menentukan populasi, tepat dalam pemilihan sampel, dan tepat dalam desain samplingnya. Karena hanya dengan sampel yang representatif, kita bisa menghasilkan temuan yang valid, objektif, dan bisa kita terapkan secara luas, generalisasi, ke populasi. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian dan Ibu dosen. Selanjutnya, kami membuka sesi diskusi. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.